Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Suara Palestina, hari ini tanggal 18 November tahun 2014, di mana berita terkini terkait kondisi Masjidil Aqsa dan Jalur Gaza Palestina telah kami sediakan untuk pendengar radio Suara Palestina. Dan berita utama adalah hari ini 5 warga Yahudi tewas serta 13 lainnya mengalami luka-luka. Berikut berita selengkapnya. Pagi ini 5 warga Zionis Israel terbunuh dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Israel secara resmi mengakui tewasnya 5 warga Zionis Israel dan 13 warga lainnya terluka antara luka parah dan luka ringan akibat aksi penyerangan yang dilakukan oleh warga Palestina di sebuah sinagog Yahudi di kota tua Al-Quds. Kantor berita Shihab mengatakan bahwa pagi hari ini waktu Al-Quds, 2 warga Palestina bersenjata pisau dan senjata api melakukan penyerangan ke sebuah sinagog Yahudi di kota tua Al-Quds dan berhasil menewaskan 5 warga Zionis Israel dan melukai lebih dari 13 orang lainnya. Sementara itu pelaku aksi tersebut dikabarkan syahid akibat ditembak oleh militer Israel. Akibat aksi jihad ini dikabarkan bahwa Moshe Ya'alon, Menteri Pertahanan Israel, membatalkan kunjungannya ke kota tua Al-Quds. Dan kabar sampai dengan saat ini, wilayah tepi barat masih bergejolak. Kita beralih ke berita Suriah. 18.000 warga Palestina terperangkap di perkemahan Yarmouk, Suriah. Jumlah pengungsi Palestina yang terperangkap di pengungsian Yarmouk, Suriah mencapai 10.000 lebih warga Suriah. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan Pengungsi Palestina, Pierre Crenpol, mengabarkan kondisi para pengungsi Palestina yang terisolasi di pengungsian Yarmouk sangat parah dan mengenaskan. Dalam pidato yang disampaikan dalam pertemuan Komite Penasihat UNRWA yang diadakan di wilayah Laut Mati di Jordan dan dihadiri oleh negara-negara donatur, Crenpol mengatakan bahwa mereka warga Palestina hidup dalam kondisi yang sangat sulit, terutama menjelang musim dingin, dan penderitaan mereka bertambah mencekam. Crenpol menambahkan bahwa sekitar 60% pengungsi Palestina di Suriah yang jumlahnya mencapai 500.000 jiwa telah mengungsi untuk kedua kalinya ke Lebanon dan ke Turki serta ke Mesir. Uni Eropa tidak bermaksud menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Penanggung jawab politik luar negeri baru Uni Eropa, Federica Morgherini, mengatakan bahwa Uni Eropa tidak bermaksud menjatuhkan sanksi terhadap Israel jika langkah-langkah tersebut akan menghambat jalan keluar konflik antara Israel Palestina atas dasar 2 negara. Para diplomat Eropa juga mengatakan bahwa Uni Eropa sedang membahas berbagai metode baru untuk menekan Israel agar mengurungkan program pembangunan berbagai pemukiman baru di tanah Palestina yang akan memancing konflik baru. Morgherini juga mengatakan dalam konferensi persnya bahwa perbincangan antara Kementerian Luar Negeri Uni Eropa sedang terjadi dan fokus dalam usaha perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan kabar terakhir menutup perjumpaan kita untuk siaran siang ini. Hari ini Spanyol membahas pengakuan kedaulatan Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel mengatakan bahwa pemerintahnya hari Selasa ini akan membahas pengakuan pemerintah Spanyol terhadap kedaulatan Palestina. José menegaskan bahwa pemerintahnya akan membahas apakah pengakuan Spanyol terhadap kedaulatan Palestina akan membantu Palestina keluar dari kebuntutan proses perdamaian di wilayah tersebut dan memberikan kontribusi untuk mencapai kesepakatan perdamaian atas dasar 2 negara dan 2 bangsa. Sebelumnya Spanyol sudah menyatakan akan memberikan voting untuk mengakui kedaulatan Palestina PBB. Dan kabar berikut adalah kabar datang dari Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza bahwa hari ini 1 rumah sakit terancam tutup atau diberhentikan karena mengalami krisis bahan bakar minyak, yaitu di rumah sakit An-Nasr, rumah sakit khusus anak.
Kabar ini datang dari juru bicara Menteri Kesehatan Al-Khadra bahwa sampai dengan saat ini mereka belum mendapatkan bantuan untuk menyalakan listrik serta menyalakan alat-alat kesehatan di rumah sakit tersebut. Demikian kabar terkini, Abdillah Onim untuk penyiar Radio Suara Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.